87% nih, 87% orang Jerman itu merasa bahwa ya homoseksual itu ya sebaiknya diterima oleh masyarakat. Jerman adalah negara yang bisa dibilang melahirkan organisasi LGBT pertama yang didirikan pada tahun 1897 di Berlin. Waduh, Berlin. Jadi di video kali ini tuh saya lagi iseng aja lah, pengen ngebahas tentang LGBT di Jerman. Se-LGBT apa sih negara Jerman itu? Apakah LGBT di Jerman itu dilegalkan? Apakah LGBT di Jerman itu hidup aman, enak, atau malah mungkin sebaliknya? Karena bagi kita kan seakan-akan Jerman itu paling LGBT banget ya kan, apalagi kasus seperti kemarin Piala Dunia di Qatar. Kalau ngomongin LGBT pasti pada akhirnya kita akan mengarahkan ke Jerman lagi. Mohon bersabar, ini ujian. Oke, alright, mari kita bahas. Tapi tenang dulu. Di sini saya hanya akan ngomongin LGBT tentang LGBT di Jerman lah, tanpa menyangkut pautkannya tentang kultur atau budaya Indonesia sama menyambung-nyambungkan dengan agama, enggak. Tenang aja. Jadi ya intinya saya hanya mau menjelasin apa yang saya dapatkan tentang LGBT di Jerman. Dah, gitu aja kok. Jadi kalian yang para kaum LGBT lepet gihu bala-bala tahu bisa nonton dengan aman-aman aja, gak usah tersinggung. Oke? Mari kita bahas. Seperti biasa, opening dulu. Karena LGBT sekarang itu kan namanya panjang gitu, banyak lah, udah kayak upgrade gitu nama-namanya. Kayak ada LGBT, LGBTQ, LGBTQIA, LGBTQ+, LGBT+ gitu maksudnya. Tapi ya saya di sini mungkin akan lebih banyak menyebutnya LGBT aja ya kan, biar mudah aja. Oke? Nah, kita kerucutkan dulu deh ke homoseksual. Karena dalam sejarah homoseksual itu lebih terkenal daripada LGBT dan memang lebih ada homoseksual sebutannya daripada LGBT. Karena zaman-zaman dulu kan belum ada dong orang transgender gitu yang merubah alat kelamin atau sejenisnya lah. Yang ada ya homoseksual, suka sesama jenis. Jadi kalau kita lihat di Jerman, sepertinya Jerman tuh bukan negara pertama yang melegalkan dan memang bukan pula negara yang sangat LGBT banget sebenarnya. Masih bisa dibanding-bandingkan dan diperdebatkan lah sebenarnya dengan negara-negara liberal lainnya. These countries have the most LGBT people, and this is according to a survey conducted by Ipsos in 2021. So let's see for countries on here. Sweden, Belgium, Netherlands, United Kingdom, Canada, the United States, Chile, Mexico, Germany, Australia, Spain, Brazil, and in first place with nearly 1 in 5 people is... Nah, baru kalau kita lihat sejarah, negara yang pertama kali melegalkan pernikahan sesama jenis justru bukan Jerman, tapi Belanda, itu pada tahun 2001. Pernikahan sesama jenis kemudian diakui secara legal di beberapa negara lainnya, disusul seperti di Belgia 2003, Spanyol 2005, Kanada 2005 juga. Tapi dalam sejarah yang lebih lampau, Prancis kayaknya lebih senior deh dalam legalitas homoseksual. Karena nyatanya pada tahun 1791, Prancis pernah mengeluarkan yang namanya Kode Venal yang menghapuskan hukum yang melarang homoseksual di negara itu. Karena pada saat itu hukum tersebut dianggap sebagai warisan dari kekuasaan monarki dan gereja yang dipandang sebagai simbol konservatif lah, kuno lah yang kayak gitulah, yang harus dihapuskan dalam revolusi Perancis. Nah, dari sini ya bisa dibilang Prancis yang pertama kali membolehkan atau mewajarkan homoseksual lah dalam sejarah. Namun di era modern bisa dibilang Belanda lah yang pertama kali melegalkan. Ya kurang lebih begitulah. Tenang, di sini saya gak akan ngebahas panjang lebar. Saya akan membahas singkat, padat, jelas, ya intinya aja lah. Sejarah LGBT di Jerman itu dimulai pada abad ke-19an lah. Pada saat itu khususnya di kota-kota seperti Berlin, Munich atau Munchen mungkin lebih familiarnya, Frankfurt, itu gerakan homoseksual mulai meningkat.
Meski pada saat itu tindakan homoseksual masih dianggap sebagai tindakan kriminal dan dihukum dengan hukuman penjara atau kadang disuruh kerja paksa gitu. Hingga pada masa Republik Weimar 1919 sampai 1933, kebebasan seksual itu semakin diterima dan terjadinya liberalisasi pada hubungan seksual antar sesama jenis. Meskipun masih terdapat diskriminasi dan kekerasan terhadap para kaum LGBT. Gerakan LGBT itu semakin terus berkembang hingga terdapat banyak barbar klub malam yang menjadi tempat berkumpulnya para kaum komunitas LGBT di Berlin. Namun pada masa kekuasaan Nazi, ya tahu kan Nazi kayak gimana kejamnya, LGBT dianggap sebagai ancaman bagi kestabilan sosial. Hingga pada tahun 1935, Nazi menyatakan bahwa homoseksual adalah tindakan kriminal dan tindakan tidak manusiawi. Wow, puluhan ribu orang LGBT itu ditangkap di internir di kamp-kamp konsentrasi Nazi. Nah, singkat cerita, hingga pada tahun 2001 Jerman memperkenalkan Partnerschaftsrecht atau Civil Union yang intinya memberikan hak-hak kaum LGBT sama seperti masyarakat pada umumnya, seperti soal kehidupan, tempat tinggal, keadilan, ya gitu-gitulah pokoknya disamaratakan lah, diberi hak lah intinya. Tapi memang belum dilegalkan pernikahannya, cuma ya kayak ya tetap dianggap dan ada dihargai gitulah. Nah, baru pada 1 Oktober 2017 Jerman melegalkan pernikahan sesama jenis, menyusul negara-negara yang sudah terlebih dahulu melegalkan seperti Belanda, Belgia, Kanada, Spanyol. Tapi kalau kita highlight lagi lebih dalam pada beberapa sejarah Jerman adalah negara yang bisa dibilang melahirkan organisasi LGBT pertama yang secara resmi didirikan, yaitu Scientific Humanitarian Committee atau Wissenschaftliche Humanitarian Committee yang didirikan pada tahun 1897 di Berlin. Waduh, Berlin lagi. Itu oleh Dr. Magnus Hirschfeld. Dr. Magnus juga tuh sempat mendirikan institut seksualitas pertama di dunia yang sekaligus mempromosikan LGBT pada tahun 1919 di Berlin lagi. Wow, Berlin lagi. Waduh. Indonesia belum ada. Di Jerman udah ada LGBT loh. Dan organisasi LGBT pertama di Jerman yaitu Homosexuelle Aktio West Berlin itu dibentuk pada 1971 oleh aktivis gay pertama yaitu Günter Dworek. Terus nih pada tahun 1985 itu di Jerman sempat ada pertama kalinya terjadinya parade gay di Berlin. Berlin. Dan singkat cerita terus menerus hingga puncaknya di 2018 kemarin di Jerman itu orang dewasa tidak perlu mengidentifikasi diri mereka sebagai pria atau wanita. Jadi dapat memilih jenis kelamin diverse atau lainnya pada dokumen resmi mereka seperti di paspor, kartu identitas atau sertifikat kelahiran gitulah. Waduh. Nah, inilah yang diistilahkan gender ketiga di Jerman. Menurut hasil survei, sebagian besar warga Jerman itu memang mendukung pernikahan sesama jenis. Hasil survei pada tahun 2013 itu menunjukkan bahwa 87% orang Jerman itu merasa bahwa ya homoseksual itu ya sebaiknya diterima oleh masyarakat. Tapi ini tetap lebih rendah kalau dibandingkan Spanyol yang 88%. Jadi bisa dibilang ya Jerman kedua lah sesudah Spanyol. Di Jerman, salah satu kota yang paling bersahabat dengan gay atau LGBT adalah ya seperti tadi yang sering disebutkan di sejarah, itu Berlin. Hingga nih wali kota Berlin, Klaus Wowereit, secara terbuka itu menyatakan dirinya sebagai seorang gay. Dan begitu pula mantan wali kota Hamburg, Ole von Busch, sekretaris keuangan Jens Spahn, dan mantan menteri luar negeri Guido Westerwelle. Lalu Hepp Kerkeling, pelawak terkenal dan presenter televisi yang mengaku dirinya sebagai gay pada tahun 2014. Karl Lagerfeld, desainer model terkenal, mengaku sebagai seorang gay pada tahun 2019. Terus di kalangan perfilman juga, Rainer Werner Fassbinder, sutradara film terkenal di Jerman, yang mengaku seorang gay juga. Johannes Kars, anggota parlemen Jerman juga, dia mengaku gay juga.
Ya kayaknya di dunia ini nggak ada satu tempat yang memang ada satu hal aja gitu, nggak ada. Ya sama halnya dengan LGBT di Jerman, karena diskriminasi itu masih banyak kok, masih ada. Ingat ya, nggak semua orang Jerman itu pro LGBT. Sekalipun sudah dilegalkan di sana, tetapi tetap diskriminasi dalam pekerjaan contohnya. Itu selalu ada, tetap ada. Hingga pada tahun 2020 itu menunjukkan bahwa ada 27% responden LGBT itu mengalami diskriminasi pada proses perekrutan promosi pekerjaan di Jerman. Hingga nih laporan-laporan kekerasan fisik dan verbal terhadap LGBT di Jerman di tempat umum atau di jalanan itu juga ada. Diskriminasi di ruang publik juga ada. Meskipun parade LGBT seperti Christopher Street Day itu kan diadakan di beberapa kota di Jerman, itu masih ada aja kelompok yang menghalang-halangi. Intinya di Jerman LGBT memang memiliki hak seperti orang pada umumnya, bisa mengadopsi anak, daftar ke militer, dapat pekerjaan, pendidikan, dan mayoritas orang di Jerman memang mendukung LGBT. Ditambah lagi memang ada hukum yang melindungi mereka. Tetapi tidak menutup mata juga akan adanya diskriminasi pada mereka, itu masih ada. Dari populasi Jerman sekitar 83 juta penduduk, dan survei yang mengatakan ada 7,4% di Jerman itu mengaku LGBT. Kurang lebih di Jerman berarti terdapat 6 juta LGBT. Wow, banyak juga ya. Penduduk Singapura juga kalah ini. Yap, HIV di Jerman itu juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang cukup signifikan. Menurut laporan resmi pada Pusat Pengadilan dan Pencegahan Penyakit di Jerman, Robert Koch Institute, pada akhir 2020 itu diperkirakan ada sekitar 96.000 orang yang hidup dengan HIV di Jerman. Dan HIV dominan terjadi pada pasangan pria yang memiliki hubungan seks sesama jenis alias gay. Kalau kita lihat laporan di UNAIDS pada tahun 2020, Jerman bukanlah negara dengan tertinggi HIV soalnya. Kalau kita lihat ya kan. Yang pertama itu saya sudah meliskan beberapa negara maju, seperti di Amerika ada 1,2 juta, di Prancis ada 160 ribuan, Spanyol 140 ribuan, Italia 129 ribuan, Inggris 105 ribuan, Jerman 89 ribuan, Kanada 63 ribuan, Australia 27 ribuan, Belgia 19 ribuan lah. Nah jadi ya Jerman masih dibilang pertengahan lah. Dah segitu aja. Kalau video ini ramai dan banyak suka, mungkin saya akan membuat video tentang LGBT di Jerman lebih dalam lagi. Ayo, siapa yang setelah nonton video ini malah pengen ke Jerman? 92 anjing, mana pula aku guys? Kenapa sayang? Goblok! Coba share video ini ke teman-teman kalian yang mau ke Jerman katanya. Dah ya, jangan lupa like, comment, and sing akhir.